Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, gitu ya, bacaan kita kaitannya dengan hidayah. Kalau di video sebelumnya kita telah membahas sebenarnya hidayah itu apakah hanya cukup dinanti atau juga kita harus punya ikhtiar untuk mencarinya, gitu ya. Kali ini kita akan membahas sebenarnya makna hidayah di dalam Al-Quran itu apa, gitu ya. Jadi kalau disimpulkan, dikristalisasikan, gitu ya. Jadi hidayah di dalam Al-Quran itu setidaknya memiliki 3 makna, teman-teman sekalian. Nah, harapannya ya di sini kita menambah pemahaman kita terkait memaknai hidayah dan bagaimana kita mendapatkannya, ya. Yang pertama, hidayah itu al-khalqi, yaitu hidayah yang datang bersama penciptaan manusia. Yang dimaksud dalam hidayah ini adalah akal manusia yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan memahami sesuatu. Melalui akalnya inilah manusia memiliki kebebasan berkehendak atau kebebasan memilih. Bersama dengan diberinya hidayah ini, Allah juga memberikan potensi baik dan buruk pada manusia sebagai konsekuensi kebebasan berkehendak atau kebebasan memilih. Di dalam Quran surat Asy-Syams ayat 8, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Di ayat lain di dalam surat Al-Balad ayat 10, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Akal adalah suatu karunia yang hanya diberikan Allah bagi manusia, sekaligus menjadi suatu pertanda kelebihan manusia dibanding malaikat. Akal memiliki kemampuan untuk menghukumi fakta sesuai dengan cara berpikir tertentu. Akal memiliki kemampuan untuk mempelajari sesuatu. Singkatnya, akal adalah syarat wajib yang diperlukan untuk mencapai keimanan. Oleh karena itu, Allah hanya mewajibkan keimanan kepada makhluknya yang memiliki akal. Nah, jadi makna yang pertama mungkin bisa kita maknai begitu ya, bahwasanya hidayah itu datangnya itu bersamaan dengan proses penciptaan manusia dan kaitannya erat sekali dengan akal. Nah, akal ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana menjadikan kita lebih mulia daripada makhluk ciptaan Allah lainnya. Bahkan ketika kita menggunakan akal kita sesuai dengan peruntukannya, manusia bisa kedudukannya lebih mulia daripada malaikat, begitu. Akan tetapi gitu, anugerah yang Allah berikan ini jika tidak digunakan sesuai peruntukannya, maka manusia juga bisa jauh lebih hina bahkan daripada seekor hewan, dan hewan yang najis misalkan lebih hina daripada anjing dan babi. Maka dari itu teman-teman sekalian, jadi anugerah yang telah Allah berikan kepada kita berupa akal, kita bisa menilai atau bisa mengevaluasi suatu kejadian, gitu, bisa mengambil hikmah daripada suatu peristiwa. Ini adalah suatu anugerah dan harus kita gunakan sebaik mungkin. Nah, kemudian makna yang kedua, teman-teman, nanti kita di akhir akan sambungkan ada apa kaitannya dari ketiga makna ini, ya. Nah, yang kedua itu adalah hidayah al-irsyad wal bayan, yaitu hidayah yang diturunkan Allah dengan diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Rasulullah SAW kepada seluruh manusia. Hal ini berfungsi sebagai guidance atau tuntunan bagi manusia dalam melaksanakan tugasnya di dunia sebagai wakil Allah. Di dalam surat As-Saff ayat 9, Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dan membawa petunjuk
Al-Quran dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik benci. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebutan lain dari Al-Quran sendiri adalah Al-Huda atau Al-Furqan, yang artinya petunjuk manusia atau pembeda antara yang benar dan yang salah. Allah SWT telah menetapkan bahwa diturunkannya kitab-kitab Allah dan diutusnya para Rasulullah wa Nabiullah akan menjadi tanda-tanda kebenaran Allah dan kebenaran Islam bagi kaum yang berfikir. Di ayat lain, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dan sesungguhnya telah kami berikan petunjuk kepada Musa dan kami wariskan Taurat kepada Bani Israel untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berfikir. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Dan apakah kamu tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Hadza balagun linnasi wal yunziru bihi wal ya'lamu annama huwa ilahu wahid wal yadhakkaru ulul albab. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Nah, dari yang ketiga ini, teman-teman, hidayah itu dimaknai, yang kedua maksud saya, hidayah ini dimaknai sebagai al-irsyad wal bayan, yaitu diturunkannya hidayah yang bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran dan utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia. Nah, tentunya gitu ya, sudah jelas dan sudah kita ketahui bersama gitu ya, bahwasanya di Al-Quran sendiri menegaskan bagaimana jelasnya gitu ya, yang halal yang haram sudah dijelaskan gitu, al halalu bayan wal haramu bayan, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas gitu ya. Dan ternyata bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad gitu ya, sebelumnya di ayat-ayat lain dijelaskan bahwasanya kepada umat sebelumnya yaitu Bani Israel juga sudah diutus gitu ya, utusan Allah yaitu Nabi Musa, lengkap dengan kitab panduannya gitu ya, lengkap dengan tuntunannya yaitu dalam bentuk Taurat gitu ya. Cuman memang kembali lagi gitu ya, petunjuk dan peringatan ini gitu ya teman-teman akan memberikan hidayah gitu, akan memberikan dampak hanya kepada orang-orang yang memang mau berfikir, orang-orang yang memang give attention dan memang mempelajari gitu dan memiliki akal ya, kembali lagi ke poin satu tadi. Tidak mungkin seseorang bisa memahami hidayah atau menggali hidayah yang terdapat di dalam suatu kitab suci, dalam hal ini Al-Quran, ketika dia memang tidak ada keinginan untuk membacanya, tidak ada keinginan untuk mengetahui maknanya, tidak ada keinginan untuk mendalami nilai-nilai di dalamnya gitu ya. Sehingga ditegaskan gitu, petunjuk dan peringatan ini itu hanya bisa diperoleh, hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memang berfikir gitu ya. Akan sangat memalukan ya ketika kita katanya di awal sudah diberikan kelebihan berupa akal gitu ya, dan akal itu identik digunakan untuk kita berpikir, untuk kita mencerna ilmu pengetahuan, untuk mengolah informasi, akan tetapi kita tidak menggunakannya. Itu sangat memalukan sekali teman-teman ya. Dan yang ketiga gitu ya,
Hidayah itu dimaknai sebagai at-taufik, yaitu persetujuan atau kemudahan yang datang dari Allah ketika seseorang menjalani aktivitas menaatinya dan menjauhi segala larangannya. Ketika seorang hamba melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan maksimal, maka Allah pun akan memberikan taufik kepadanya agar dapat menjalankan ketaatan itu dengan lebih mudah. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Innaka la tahdi man ahbabta Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, di yang ketiga ini teman-teman sekalian kita diingatkan kembali bahwasanya ketika misalkan kita berdakwah, tidak harus menjadi ustaz ya teman-teman sekalian. Ketika kita berdakwah di tengah keluarga, misalkan kita satu keluarga ada ayah ibu, ada anak-anak, ada suami istri, maka ikhtiar kita memang perlu kita tempuh gitu. Akan tetapi untuk hasilnya gitu ya, itu di luar kemampuan kita gitu. Di sini ditegaskan bahwasanya satu-satunya yang berhak, hak prerogatif Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada seseorang sebagaimanapun kita berusaha gitu ya. Nah, sebagaimanapun kita berusaha, kalau hidayah itu tidak Allah datangkan gitu ya, maka tidak akan pernah seseorang mendapatkan hidayah. Akan tetapi tadi ya di poin 1 dan kedua itu kita ada ranah ikhtiar untuk memang memperjuangkan, menjemput ya, dan berjuang untuk mendapatkan hidayah baik untuk diri kita ataupun mungkin untuk orang-orang sekitar kita. Sehingga di sini kita tidak perlu berputus asa atau misalkan menyerah ketika berdakwah di suatu tempat kepada orang-orang tertentu, namun ternyata sudah berkali-kali kita menyampaikan nasihat, sudah berkali-kali kita menyampaikan hadis dan ayat gitu, tapi belum terlihat perubahan. Ya memang itu adalah hak prerogatifnya Allah. Tugas kita adalah ikhtiar menyampaikan Al-Quran dan hadis tadi yang ada di poin kedua gitu ya. Al-Quran tadi ya, menyampaikan pembedanya, penjelasnya sudah kita sampaikan gitu ya. Adapun hidayahnya masuk ke dalam hati seseorang itu adalah mutlak haknya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya, seperti itu teman-teman. Taufik inilah yang seringkali diartikan kaum muslimin sebagai hidayah. Ketika mereka meminta kepada Allah pada saat kita sholat dan membaca surat Al-Fatihah, maka pada ayat ke-6 berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Lafaz ihdina berarti adalah tunjukkanlah atau hantarkanlah kami atau berilah kami taufik atau kemudahan. Nah, untuk melanjutkan pembahasan itu, ini ada korelasi antara akal, wahyu, dan taufik, teman-teman. Sampai di sini kita dapat menyimpulkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan kemuliaan yang tidak ada pada malaikat ataupun makhluk Allah lainnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan akal dan potensinya untuk memilih dengan bebas apakah dia akan memilih jalan yang baik ataukah jalan yang buruk. Nah, jadi antara hidayah al-kholqi tadi akal, dan hidayah al-irsyad awal bayan itu wahyu, itu ada di tengah-tengahnya hidayah at-taufik. Jadi Allah memberikan akal pada manusia agar manusia dapat menerima wahyu,
Dan bila manusia bersungguh-sungguh dalam memahami wahyu, maka Allah akan menurunkan taufik. Jadi ada ketiga makna tadi itu memiliki korelasi ya. Jadi betul tadi di awal kita sebutkan Allah sudah kasih modalnya nih akal. Kemudian Allah sudah kasih panduannya nih Al-Qur'an. Nah, untuk mendapatkan hidayah yang ketiga tadi yaitu yang diberikan Allah itu adalah apa? Kita menggunakan akal kita yang Allah titipkan kepada kita untuk memahami, untuk mempelajari, untuk mendalami hidayah yang kedua tadi berupa Al-Qur'an yang Allah turunkan dan disampaikan oleh Rasulnya, sehingga gitu ya, maka hidayah yang ketiga itu akan kita peroleh gitu. Nah, di sini dilanjutkan ya. Kemampuan akal untuk berpikir ini menjadikan manusia yang sudah balik itu optimal akalnya ya, sudah berakal gitu, sudah mukallaf gitu ya, terkena taklif untuk mengimani Allah dan Rasulnya. Proses keimanan ini menjadi dimungkinkan karena akal mampu mengakses tanda-tanda yang diberikan Allah, baik berupa tanda-tanda bersifat akliyah atau tanda yang bersifat nakliyah. Pada saat manusia menggunakan akal yang mengakses wahyu Allah, maka diberikanlah kepada manusia itu taufik dalam menjalankan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya pada saat akal manusia mengakses wahyu yang telah diturunkan oleh Allah, kemungkinannya bisa menjadi 3 jurusan. Apabila dia menggunakannya akal dengan maksimal dan benar, maka dia akan menjadi orang muslim yang akan menjadikan wahyu sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan. Apabila dia menolak wahyu yang telah datang kepada dirinya, maka dia akan menjadi kafir karena mengingkari bukti-bukti jelas yang ada pada wahyu tersebut, yang seharusnya diterima oleh akalnya. Apabila setelah dia menggunakan akalnya lalu mengambil wahyu yang telah diturunkan kepadanya dengan memilah dan memilihnya, serta memasukkannya dengan setengah hati, maka mereka menjadi orang-orang munafik. Karena secara zahir mereka tampak sebagai orang yang menerima wahyu, namun batin mereka menolak. Jadi tadi ya, sama-sama memiliki akal, tapi ketika menerima wahyu, ketika kita berinteraksi dengan wahyu yang Allah turunkan, Al-Quran dalam hal ini, kita akan terbagi menjadi 3 jenis gitu. Ada yang menerima, yaitu orang muslim, ada yang menolak, itu adalah orang kafir, dan ada yang memilah-milih. Nah, itu adalah orang-orang yang munafik. Dohirnya seakan-akan menerima, akan tetapi batinnya justru sebaliknya. Dia menolak apa yang ada di dalam wahyu Al-Quranul Karim. Sesungguhnya di antara ketiga kelompok tadi yang mendapatkan taufik hanya yang golongan pertama yaitu muslim. 2 yang terakhir itu yaitu kafirin dan munafikin tidak akan mendapatkan taufik atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, untuk lebih memantapkan lagi teman-teman, ada sebuah hadis gitu ya, Rasulullah SAW yang artinya kurang lebih seperti ini. Kami sedang mengiringi sebuah jenazah di Baqi Garqad, sebuah tempat pemakaman di Madinah. Lalu datanglah Rasulullah SAW menghampiri kami. Beliau segera duduk dan kami pun ikut duduk di sekeliling beliau yang ketika itu memegang sebatang tongkat kecil. Beliau menundukkan kepalanya dan mulailah membuat goresan-goresan kecil di tanah dengan tongkatnya itu. Kemudian beliau bersabda, tidak ada seorang pun dari kamu sekalian atau tidak ada satu jiwa pun yang hidup kecuali telah Allah tuliskan kedudukannya di dalam surga atau di dalam neraka, serta apakah ia sebagai seorang yang sengsara ataukah sebagai seorang yang bahagia. Lalu seorang lelaki tiba-tiba bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu apakah tidak sebaiknya kita berserah diri kepada takdir dan meninggalkan amal usaha? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah ditentukan sebagai orang yang berbahagia, maka dia akan mengarah kepada perbuatan orang-orang yang berbahagia. Dan barang siapa yang telah ditentukan sebagai orang yang sengsara, maka dia akan mengarah kepada perbuatan orang-orang yang sengsara. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, beramallah karena setiap orang akan dipermudah. Adapun orang-orang yang ditentukan sebagai orang berbahagia, maka mereka akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang bahagia. Adapun orang-orang yang ditentukan sebagai orang sengsara, maka mereka juga akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang sengsara. Kemudian beliau membacakan ayat berikut. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak akan kami menyiapkan baginya jalan yang sukar. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW dengan jelas melarang kita untuk meninggalkan amal usaha dengan berserah diri kepada takdir. Selain itu, Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk beramal dengan baik. Adapun ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang perkara orang-orang yang telah dituliskan Allah akan berada di surga atau neraka, sengsara atau bahagia, semua ini hanyalah menunjukkan bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu dan Allah Maha berkehendak. Namun itu tidak memaksa manusia untuk melakukan sesuatu. Sekali lagi, yang menjadi sandaran bagi kita seharusnya adalah perintah Rasulullah SAW untuk beramal dan tidak berserah diri pada takdir, sehingga manusia tidak mau memilih untuk beramal dan hidup dalam hidupnya. Akhirnya Rasulullah SAW menutup hadisnya dengan ayat Al-Quran yang telah menjamin jalan mudah dan berbahagia kepada orang yang memilih untuk menjadi baik, dan jalan sukar bagi orang yang memilih untuk bermaksiat kepada Allah. Walhasil, taufik adalah pilihan bagi manusia dan bukan merupakan sesuatu yang diberikan Allah tanpa ada usaha dari manusia. Sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan bebas kepada manusia dan petunjuknya bagi manusia, maka bergantung manusia itu sendiri apakah mau menaati petunjuk Allah setelah akalnya memahami petunjuk itu atau malah mengingkarinya. Sesungguhnya Allah tidak akan menzolimi hamba-hambanya dan meminta pertanggungjawaban sesuatu yang tidak pernah dipilih oleh hambanya. Oke, jadi jelas ya, jadi hidayah itu bukan hanya dinanti-nanti tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar. Soalnya satu dari makna hidayah sendiri itu adalah akal yang memang Allah berikan kepada kita, yang bisa kita gunakan untuk memaknai hidayah yang makna hidayah kedua, yaitu berupa wahyu dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir juga ditutup dengan statement bahwa Allah itu tidak akan pernah mempertanyakan sesuatu yang tidak pernah kita pilih, akan tetapi Allah akan mempertanyakan apa-apa saja hal yang pernah kita pilih. Allah tidak akan bertanya tentang kenapa kulit kita hitam, karena itu memang bukan pilihan. Allah juga tidak akan bertanya kenapa kita pendek, kenapa kita tinggi, gitu. Karena itu bukan pilihan, itu adalah takdir yang memang Allah kasih kepada kita. Tapi yang akan ditanya adalah digunakan untuk apa usia yang telah diberikan. Nah, karena di dalam usia ini kita diberikan keleluasan untuk memilih apakah akan diisi oleh hal yang baik ataukah sebaiknya diisi dengan hal yang buruk. Ya, sekian teman-teman untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.